Asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini Paman Apik akan mengajak kita diskusi tentang pengantar statistika dasar. Oke, iya. Awal sekali kita akan mempelajari apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah data kuantitatif yang menjadi objek telaah. Populasi misalnya, ini adalah seluruh penduduk Indonesia, misalnya gitu ya. Nah, kita akan menelaah, akan mempelajari dari penduduk Indonesia itu. Nah, karena penduduk Indonesia ini 200 juta lebih, gitu, misalkan 250 juta, maka kita kadang-kadang untuk menelaah perilaku itu terlalu besar, kita akan mengambil sampel. Nah, adalah bagian dari populasi sampel. Jadi kita akan membagi bagian ya, mengambil sebagian dari populasi ini, tentunya lebih kecil ukurannya, kita sebut sampel. Dari populasi ini kita bisa melakukan pengukuran-pengukuran, kita sebut nanti parameter ya. Parameter adalah ukuran yang mencerminkan karakteristik dari populasi. Nah, kalau seperti ini, kalau populasi langsung kita hitung, maka kita nanti akan melakukannya sensus namanya ya. Semua kita hitung, misalnya penduduk Indonesia 250 juta itu. Berapa laki-laki, berapa perempuan, misalnya parameternya gitu ya. Kemudian pekerjaannya apa, sekolahnya apa gitu. Ini kita bisa ukur parameter ya. Tentunya karena populasi ini 250 juta, biayanya lebih tinggi. Nah, dari sampel kita bisa nanti melakukan juga pengukuran-pengukuran. Di sinilah kita kembangkan nanti lebih banyak teori statistik ya. Statistik adalah ukuran yang mencerminkan karakteristik dari sampel. Nah, jadi kita hanya mengambil sebagian kecil, misalnya tadi dari 250 juta penduduk Indonesia, barangkali kita hanya mengambil 1 juta saja, atau 500 ribu, itu memungkinkan. Nah, dari situlah kita kembangkan nanti ilmu dan teori-teori statistik. Belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik. Menurut fungsinya, kita akan lihat statistik ini. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah inferensi. Sesuai dari namanya, deskriptif ini adalah menggambarkan. Jadi, statistik yang kita gunakan ini adalah menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan. Jadi, kita hanya memberi ilustrasi, memberi gambaran dari sekelompok data, terutama sampel di situ, tanpa menarik kesimpulannya, tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Kelompok data yang lebih besar itu misalnya populasi itu sendiri. Jadi kalau deskriptif cukup menggambarkan saja dari sampel tadi. Jadi kalau kita kembali, nah dari sampel ini, misal laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Misalkan laki-lakinya sebelah 40%, perempuannya 60%. Tapi dia hanya menggambarkan sampel saja, tanpa harus menarik kesimpulan. Apakah laki-laki 40% di sampel itu juga terjadi nanti di populasi? Tidak ya, tidak menarik kesimpulan. Kalau kita berbicara statistika deskriptif ini. Oke, bandingkan nanti dengan yang inferensi. Oke, ini beberapa langkah ya kalau kita mau deskriptif. Flowchartnya pertama mulai, nah kemudian kita mulai mengumpulkan data mentah. Dari data mentah itu apakah data perlu disederhanakan? Jika datanya relatif kecil, misalkan tidak perlu disederhanakan, ya langsung, maka kita melakukan perhitungan ukuran-ukuran untuk mengisahkan karakteristik data dan berhenti selesai. Jadi kita langsung saja mendapat deskriptif data. Tapi seandainya datanya cukup besar atau acak, barangkali apakah data perlu disederhanakan? Ya, penyusunan tabel distribusi frekuensi. Jadi biar lebih sederhana, lebih terlihat gitu ya. Dan kemudian penyajian distribusi frekuensi data dalam bentuk grafik ya jika diperlukan. Dari situ nanti kita hitung ukuran-ukuran dari karakteristik data baru berhenti. Oke. Nah, kita bandingkan dengan sekarang yang jenis kedua, statistika inferensi, yaitu penerapan metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Jadi, kalau yang inferensi ini, kalau kita kembali ke halaman awal, kita memang meneliti sampel ya dari statistik ini. Kemudian kita akan menyimpulkan populasi yang lebih besar. Misalkan tadi populasinya kan 250 juta penduduk Indonesia. Gitu. Sampelnya kita hanya 1 juta. Dari 1 juta itu misalnya laki-laki 40%, 60% perempuan.
Nah, kita akan menyimpulkan, nah, oh ternyata populasi untuk yang lebih besar itu juga laki-lakinya 40%. Misalnya, tentunya dengan ilmu statistik yang nanti teori-teorinya kita kembangkan. Itu inferensi ya. Jadi statistika inferensi, yaitu dengan mengambil kesimpulan yang lebih besar. Oke, ini beberapa langkah-langkahnya kalau kita akan menggunakan statistika inferensi. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kita bisa membandingkan di sini yang deskriptif maupun yang inferensi.